Oke, gua kali ini nggak bahas anime atau nggak bahas tren-tren. Yang ingin gua bahas adalah tentang review sebuah cerita yang di-share di Wattpad, yang di-share oleh Bipang, Ajen MAP, salah satu dari temen baik gua. Dia menulis cerita The Angkara. The Angkara nih. Udah sampai berapa ini Angkara ini? Udah sampai berapa, Cuk? Udah sampai berapa chapter ini? Nah, udah sampai 40 chapter ya kan. Nah, kebetulan gue belum baca sampai habis, baru sampai chapter 15 Heroes of the Shout gitu kan. Di sini gue ingin nge-review aja nih selama 15 chapter apa yang bisa gue dapetin gitu kan. Pertama adalah di sini tuh diceritakan tentang Grasta dan juga adiknya Savita. Ya, jadi Grasta ini tuh dia itu merasa kehidupannya itu cukup berputar diputar saja di adiknya itu nggak masalah. Jadi gue melihat ini seorang tokoh utama yang punya trauma di masa lalu sepertinya. Karena di cerita tuh nggak pernah konkret diceritakan tentang masa lalu dari Grasta. Ini sih yang menjadi pertanyaan buat gue juga. Kalau gue review ceritanya itu terlalu maju banget gitu, terlalu maju banget. Udah sampai sini tiba-tiba ceritanya udah di sini ya kan. Tapi nggak diceritakan kok dia bisa sampai sini gitu kan. Gue harap nanti di cerita ini Dangkara itu banyak banget flashback yang menceritakan masa lalu. Kenapa? Sampai chapter 15 gue melihat Grasta sebagai MC itu banyak banget punya kenalan, banyak banget punya teman, dan mereka tuh tahu masa lalu masing-masing gitu kan. Tapi sang Grasta sebagai MC hanya berpikir untuk melindungi sang adik yaitu Savita. Makanya menurut gue ceritanya hanya berputar-putar di sini doang. Savita. Enggak diceritakan kok bisa Savita, kenapa harus Savita, lalu siapa mereka, lalu siapakah Grasta di masa lalu. Sampai chapter 15 gue nggak nemuin yang namanya itu membahas masa lalu secara konkret dan lebih terukur gitu ya. Dan ini ceritanya masih masif, tapi kalau dibilang seru, ini seru. Apalagi kalau lu suka konsep-konsep fantasi, konsep-konsep brokon, konsep-konsep siskon, dan juga konsep seorang MC atau cowok itu yang keras kepala gitu kan. Menurut gue Grasta ini keras kepala itu kan, bikin kesel aja gitu. Masalahnya adalah orang-orang yang buat dia keras kepala tuh rata-rata bapak-bapak dan juga om-om gitu kan. Jadi sesama cowok lebih memahami, apalagi yang udah tua ini lebih paham, karena Grasta ini masih kan kayak bocah, bocil, tapi satu sisi gitu kan, dia tuh punya masa lalu. Nah ini masa lalunya harus dijelaskan bener-bener ya kan, karena yang bikin seru dari Grasta ini adalah bukan kisah dia ke depan, tapi apa yang telah terjadi di masa lalu. Dan gue berharap cerita tentang Grasta di masa lalu ini bener-bener dikembangin oleh sang penulis ini banget ya kan. Menurut gue sampai sini nggak masalah, ceritanya bener-bener bagus, bener-bener oke. Cuman alur yang harus dipahami itu adalah jelas. Ini sebenarnya ceritanya ini untuk alur waktunya ini sepercepat apa gitu, selambat apa, hari ini apa, besok apa gitu kan. Untuk penokohan menurut gua udah keren abis ya kan. Semua tokoh itu tuh punya karakteristik dan itu menarik gitu kan. Karena selama ini tuh banyak cerita yang tidak menonjolkan karakteristik dari side karakter atau karakter sampingan, cameo lah atau NPC lah kayak gitu ya kan. Tapi di sini mereka itu punya kesinambungan terhadap Grasta sebagai MC dan punya masa lalu juga. Dan gue harap di cerita ini akan banyak ngedetail ngejelasin tentang masa lalu daripada fokus untuk mengembangkan story ke depan gitu ya. Alurnya kalau bisa campur-campur aja dah, supaya para pembaca itu lebih memahami apa yang diberikan oleh Grasta. Karena selama gua baca, Grasta ini kayak punya trauma, kayak punya masa lalu yang kelam dan lain-lain. Karena kalau lihat dari konsepnya ini ya kan, ada kemarahan gitu. Nah kemarahan apa? Lalu ada soft romance. Ya soft romance-nya bener-bener soft banget ya kan. Dendam, genre macam apa dendam itu? Fantasi, oke, dan lain-lain gitu. Sampai chapter 15 ini gua enjoy aja ngebacanya. Enjoy banget malahan gua ngebaca. Untuk MC-nya ini yang perkembangannya agak sulit, dan untuk Savita ini yang nggak pernah ada perkembangan gitu kan. Jadi gua melihat Savita tuh bukan sebagai karakter tapi sebagai objek cerita. Ini agak gimana gitu bagi gua tuh. Bagaimana ceritanya ada heroin tapi dia tuh nggak terlihat sebagai seorang heroin tapi terlihat sebagai objek cerita, dan itu tidak memaksimalkan potensi kalau misalnya ini karakter itu bisa memaksimalkan kualitas cerita. Kenapa? Karena ceritanya hanya berputar-putar di sini doang, di objek ini doang, dan akhirnya hanya bergerak maju. Jadi kalau mau semakin menarik, cobalah ke masa lalu dulu ya kan. Oke ya.
Itu gue baru baca sampai chapter 15 ya. Chapter setelahnya gue belum baca. Kayaknya bukan 13, 14. 15 tuh kayaknya belum habis, jadi gue anggap sampai 14 dulu ya kan. Oke. Jadi itu aja yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Untuk linknya ada di deskripsi ya kan. Dan buat lu semua yang misalnya punya cerita-cerita Wattpad apa boleh lah ya, spill juga di komentar. Kalau gue ada waktu gue baca, kalau misalnya asik gue review juga gitu. Sama seperti Dangkara yang telah ditulis oleh Agen MAP. Oke, I'm CRY, see you next time. Ini gue simpan nih link nih, karena ini cerita mantap nih. Apa tuh kan?